berdoa dulu, nak. Saya izin copy unit masuk saya dengan saya, kan? Ya, maksudnya masuk dengan mata kuliah saya. Namanya siapa? Arif. Coba cek tes WA saya. Yang ini yang Jackson ya. Kawan-kawan ya, saya sudah WA. Oke, kita mulai dari ada beberapa pertanyaan yang harus kalian tuliskan nanti di link tersebut. Yang pertama terkait dengan apa keunikan daerah kalian. Sudah muncul tampilan seperti ini ketika mengklik linknya. Sudah? Sudah? Sudah muncul? Belum. Kalau sudah muncul, kalian klik tanda panah di bawah ini, nanti muncul subjek. Subjeknya tuliskan nama kalian. Nanti langsung jawaban pertama. Apa yang menjadi keunikan daerah kalian? Sudah? Kalau sudah, dia muncul di sana. Plus bawahnya diklik, nanti di subjeknya silahkan ditulis nama ya, nama. Kemudian di write something-nya tuliskan jawabannya. Nanti kalian akan mengunggah di tempat yang sama ya. Kalian itu nanti ada beberapa pertanyaan dan hasil kerja kalian bisa dipahami ya, supaya memudahkan nanti pekerjaan kita. Sudah publish yang disudutkan. Sudah? Belum? Sudah, tapi kok belum muncul ke sini? Sudah dipublish? Publish yang itu, sudah? Apa keunikan daerah kalian masing-masing? Apa yang menjadi keunikan daerah kalian masing-masing?
Tidak perlu mengarang, cukup sebutkan saja satu atau dua jenis keunikan. Sudah, langsung publish supaya bisa terlihat. Belum. Kenapa? Bingung? Misalkan nanti kalau saya jelaskan, misalkan di Bandung salah satu keunikannya itu kenapa ada Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian di Bandung itu terkenal dengan Ciwidey, Kawah Putih. Kemudian di Bandung itu terkenal dengan Pantai Pangandaran. Terus di Bandung itu terkenal sekali makanan seblak. Terkenal sekali makanan cilok, cireng, cilok, cireng, cimol, cilung, banyak yang lain. Ciamis daerah saya. Nah, kalau kalian di daerah kalian apa ya? Tadi mungkin salah satunya sudah dengan Bu Juli, boleh dituliskan juga. Salah satu keunikan atau yang menjadi identitas atau identik dengan daerah kalian itu apa? Bingung saya katanya. Atau kalian merasa tidak unik daerah kalian? Publish. Oke? Oke, sudah muncul. Siapa saja nih ya? Ada yang baru mengetikkan namanya saja? Oke. Arif Arbi Aulia, Tamiya. Makanannya Melayu, bubur pedas dan mie kocok. Kayaknya sudah mengarah-arah ke makan siang nih. Serli Rahmadani, Kota Binjai, Kota Rambutan, ke makan siang juga. Kemudian Bahagia Fitri Ningsih. Kenapa dia diajak ulang lagi tulisan pertanyaannya? Yang PMM Anissa Nur Maulidia, rawon, rujak cingur, ludruk, reog, jaranan. Oke. Kemudian Kois, Genung Kelutnya. Oke. Diajak jalan-jalan kita nanti kayaknya. Kemudian Romayana, Toba, Danau Toba. Mana? Mau ngajak ke Toba juga kita. Kemudian oke, masih dari Batak, Ulos katanya. Arsik. Sudah mengarah ke makan siang semua, nampaknya memang belum sarapan ini. Kemudian Rania, ini orang Langsa, katanya dia mengidentikan kota Langsa ini dengan mana Rania? Apa? Kota Langsa ini identik dengan kota terasi katanya. Nanti untuk mahasiswa PMM bisa bawa terasinya ke pesawat. Kemudian
Langsa ini Zulmaliza mana? Oke. Orang Langsa juga bahwa kota Langsa ini identik sekali dengan mangrove, hutan lindung dan mie Aceh. Sudah makanan lagi. Cocok. Kemudian Kasih Ananda mana? Kasih dari mana? Pangkalan Susu. Pangkalan Susu punya dermaga PLTU katanya. Salah satu keunikannya. Baik. Kemudian ini masih banyak ya. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan selanjutnya dan masih di nama kalian. Yang kedua, setelah mungkin ada yang sudah 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi unik di kota Langsa? Apa yang menjadi unik di kota Langsa? Kasih jeda ya dari jawaban pertama ke jawaban kedua. Jangan langsung berurutan. Kasih enter ke bawah atau spasi. Ini belum semua nampak. Ke bawah kan ada? Oke. Kok ada yang orang Gunung Pandan ini di mana? Aceh Tangin. Sri Juliana mana? Oke, Gunung Pandan dan air terjun 1000. Ke sana kita, Cut. Bubur pedasnya. Oh, ini ada yang orang mana nih? Irniza Siti Sahara. Oke, orang Aceh Timur. Dia ngajak ke Kuala Lege, Kuala Bekah, Kuala Pedawa, banyak sekali dia ngajak jalan-jalannya. Oke, silahkan. Apa yang kalian rasakan menjadi unik di daerah Langsa? Nuansa apa yang kalian temukan? Apakah nongkrong di warung kopinya menikmati 1 gelas sangar? Atau berjalan-jalan menikmati hijauan di hutan lindung? Atau ke hutan mangrove, atau bahkan mau berpanas-panas menikmati pantai di Kuala Langsa? Silahkan. Sudah? Nampaknya nanti pengalaman yang PMM akan lebih banyak deh, karena sudah melanglang buana. Sudah kemana saja? Perlak, terus hutan kota, hutan mangrove. Di Perlak kemana? Makam. Sudah duluan pula ke sana dari saya kan Pak, padahal saya udah hampir 8 tahun duluan pula. Baru berapa bulan? Sudah berapa bulan di sini? 1 bulan, tapi sudah kemana-mana, luar biasa. Coba tuliskan kesannya, apa yang menjadi unik di kota tercinta ini. Yang dulunya saya bilang ke sini mau pergi, sekarang saya bilang mau pulang ke Langsa ini. Belum ada? Keunikan kota Langsa, Masya Allah. Ini nih Desi ya, hutan mangrove, sapi di sana sini. Oke.
tidak masuk kandang sapinya di sini. Banyak monyet, Pak. Kenapa ini? Oke, boleh. Kemudian keunikan Kota Langsa itu hutan mangrove. Baik. Hutan mangrove, kuala, dan lapangan pendopo pusat kota. Oke. Kemudian panas, banyak monyet. Oke, nggak apa-apa. Itu salah satu kearifan lokal memang. Kemudian ke atas kan. Kois juga, hanya di Langsa saya melihat sapi dan monyet di mana-mana. Oke, tidak apa-apa. Saya pun begitu. Kemudian ke atas, ke bawah kan. Oke, baik. Ada lagi selain itu? Tidak ada yang kalau saya pertama kali datang ke Langsa itu langsung terkesan dengan warung kopinya yang banyak. Kemudian setiap aktivitas apapun, mau rapat, belajar kadang-kadang dan lain hal, selalu berkumpulnya itu di warkop. Betul? Itu salah satu yang unik yang ketika saya datang pertama kali ke Langsa ini, itu salah satu yang unik selain panas. Semua kegiatan diarahkan kita duduk di warkop. Kita minum kopi. Padahal kalau di saya dulu di Bandung warung kopi itu tertentu saja, mungkin di Jawa sama. Hanya untuk pecinta-pecinta kopi saja kan. Kalau di sini itu seperti budaya yang memang semua kegiatan itu terpusat di warung kopi. Bahkan belajar pun diskusi. Teman-teman yang di sini mahasiswa, diskusi diarahkan di mana? Warkop. Begitulah. Disitulah hidupnya Kota Langsa. Kemudian ada yang lain? Nanti berarti sudah mulai terpancing ide-idenya untuk menuliskan puisi dari clue-clue yang sudah. Silakan lanjutkan ke PPT dulu. Ini ada beberapa contoh mencuplik beberapa puisi dengan kaitan kearifan lokal atau keunikan daerah. Dilanjutkan dulu. Ini terkait dengan sejarah dan budaya. Lanjut dulu. Oke. Ini puisi ini menceritakan terkait Perang Aceh, Tuanku Hashim Bangtamuda. Membacakannya. Ini di jenis baris kata bait puisi itu dia unik. Dia tidak mesti hurufnya di awal kapital, di akhir dia diakhiri dengan tanda titik. Kemudian dia bisa mana suka hati penyair atau penulis dalam menuliskannya. Ini menceritakan tentang sekuntum bunga yang dipersembahkan kepada arwah almarhum Tuanku Hashim Bangtamuda, Panglima Besar Angkatan Perang Aceh yang berjuang di tahun 1858 sampai 1897. Mungkin kurang lebih begini. Ada yang mau menemani saya? Nenekku, sekian lama engkau berjuang, berkorban untuk tanah airku, menyabung nyawa di medan perang, di ujung pedang serba peluru. Puluhan tahun rencong tergenggam dalam gumpalan asap mesiu.
Nanti kita lanjutkan ke puisi selanjutnya. Lanjut, Jud. Ini contoh mengambil tema sejarah dan budaya. Nah, ternyata yang tadi kalian sebutkan, mie Aceh, rujak cingur, dan kawan-kawannya, kalau di saya seblak, ini segelas sangar hangat. Kalau kita tuangkan menjadi puisi akan indah juga. Coba maknai. Apa penjelasan? Coba saya minta dulu, ada mikrofon, teman-teman panitia. Oke. Tolong deskripsikan, kalau misalkan belum mencoba sangar, deskripsikan ketika kalian meneguk satu gelas kopi. Ada yang pernah minum kopi? Pernah. Coba deskripsikan. Tidak usah berpuisi dulu sekarang. Deskripsikan ketika kalian pertama kali meneguk satu gelas kopi. Siapa yang mau coba? Sudah. Coba. Ketika waktu pas apa ya Bu, kayak misalnya banyak tugas gitu ya, saya suka minum cappuccino. Nah di situ saya menuangkan stres saya tuh ke kopi tersebut dengan kenikmatan dan juga rasa kopi tersebut, sehingga itu dapat merefleksi saya untuk meninggalkan tugas-tugas tersebut. Meninggalkan kepenatan tugas. Iya. Oke, curhat. Oh, masuk sama saya. Mata kuliah Masuk. curhat juga, banyak tugas dari saya. Oke, terima kasih. Kalau secara lugas, kata-katanya konkret, demikian kan. Tapi kalau dipuitiskan, mungkin akan menjadi cantik. Bisa Wisda coba rangkai yang tadi, bahwa kopi itu mengubah kepenatan menjadi kenyamanan dan ketenangan. Nah, kalau di sini kan segelas sangar hangat. Segelas sangar hangat temani malamku. Ia seperti engkau mengalir inspirasi di atas dedaun imaji di penghujung malam seperti ini. Aku menitik serupa embun membasahi jalan-jalan kotaku yang mulai gersang bersuhu panas tak seperti biasanya. Kendaraan melaju dalam gerah gelisah membuncah. Maknanya apa? Ada kepenatan, ada kegundahan, ada rasa amarah. Dengan segelas sangar hangat tersebut, dia menumpahkan semua kekesalannya, mulai dari rasa marahnya itu ke rasa sangar hangat tersebut, Bu. Sehingga mungkin dia memang tidak bisa melupakan masalahnya ataupun tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan segelas sangar hangat, tetapi dia bisa menceritakan masalah tersebut lewat puisi tersebut. Oke. Sebetulnya kan mungkin maknanya hampir mirip dengan yang Miss Daud bicarakan tadi, bahwa ketika dia bertumbuk tugas, ketika minum cappuccino, segelas cappuccino itu terurai tugas-tugas itu satu-satu, meskipun tugasnya masih ada, tapi mulai terurai kelelahan, kepenatan itu karena sudah meminum cappuccino. Oke, lanjut. Ide puisi tidak hanya harus berimajinasi yang konotasinya terlalu tinggi, tapi dengan hal-hal terdekat, salah satunya dengan sangar kopi ini bisa muncul jadi puisi. Satu lagi, rujak Aceh. Apa yang kalian pikir terkait? Kalau kalian sudah mendengar kata rujak, ada apa saja? Ada buah. Ada apa lagi? Kuah kacang. Apa lagi? Ada cabai. Terus? Ada asam. Terus? Gula merah. Oke. Dari
rujak Aceh. Kita coba. Siang yang terik mengantarkan ingin pada sepiring rujak. Rujak Aceh. Pernah ada yang coba? Enak. Pernah nih, yang orang Surabaya udah pernah? Yang orang Madura pernah? Di mana? Di Pajak. Oh, sudah pajak juga Pak Fadil sekarang. Luar biasa. Sebulan sudah tahu pajak. Apa pajak? Di pasar. Luar biasa. Saya sampai berapa tahun Pak Fadil ya? 3 mungkin 4 tahun masih menyebutnya itu pasar. Ini yang sebulan luar biasa dia sudah menyebutnya pajak. Oke. Apalagi yang unik bahasa? Coba. Kereta. Oke. Kereta di sini apa? Sepeda motor. Kemudian minyak, ya bensin. Terus galon ya sama. Kalau terkait galon, saya pernah ini lucu. Pertama mungkin semingguan saya di sini. Kata kawan itu janjian di depan galon. Saya cari-cari depot pengisian air. Ternyata yang nunggu di depan Pertamina. Oke. Pernah ada hal unik yang pernah dirasakan terkait penggunaan kata-kata atau bahasa yang unik di daerah sini di Langsa? Ditunggu di parkir kereta tapi cari relnya nggak ada, sama berarti. Oke, sama itu juga sama. Kalau ini saya kejadiannya lagi di jalan, awas ada kereta, saya cari-cari relnya di mana. Ternyata maksudnya itu mau disalip sama kereta yang lagi ngebut. Ini kejadiannya kalau saya begitu, awas ada kereta katanya. Saya cari-cari keretanya di relnya di mana, karena rasa saya ini jalannya jalan lurus aja. Ternyata maksud kawan saya di belakang itu ada kereta yang mau nyerobot. Jadi awas ada kereta katanya. Kalau ini parkiran kereta, kita carilah stasiun kan jadinya. Oke, lanjut. Nah, kesenian. Tadi ada yang kesenian juga ya, ada yang jaranan. Ada apa lagi tadi? Kalau yang dari kawan-kawan di Jawa, reog. Nah ini kalau di Aceh, dia punya tari saman. Sangat melekat kalau di hati orang Aceh tentunya. Juga melekat juga bagi saya sebagai orang pendatang di Aceh. Tari saman ini tari khas yang mewah secara tampilan, mewah juga secara makna. Nah ini bisa kalian juga nanti mungkin dari kearifan lokal yang identik dengan kalian sendiri atau yang sekarang kita sedang di Langsa, kita bisa turunkan juga menjadi sebuah puisi. Lanjut, pariwisata. Banyak tadi yang menyebutkannya sampai ke Gunung Pandan dan lain hal. Mungkin lama-lama kita diajak jalan-jalan. Kemudian lanjut, pakai itu.
Nah, sudah pernah ke sini? Sudah? Coba, masih di lembar kerja yang tadi, kembali ke link yang tadi, coba cermati gambar ini. Satu bait saja, boleh terdiri dari 3 atau 4 larik puisi, baris puisi. Cermati gambarnya, apa yang langsung tergambar oleh kalian ketika kalian melihat gambar ini. Apa ini? Ini apa? Hutan mangrove. Ada di mana dia? Kuala Langsa. Oke. Coba cermati gambarnya. Apa inspirasi kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Oke, coba teman-teman. Oh, itu gambarnya, cuy. Jadi tidak ada inspirasi ketika tidak melihat gambar. Oke, silahkan. Nanti saya juga coba. Pak Fadil mau coba, Pak Fadil? Oh, tahu, takut terlalu puitis nanti banyak yang jatuh hati. Bu Juli mau coba, Bu Juli? Mencoba menuangkan kreativitas melalui gambar ini. Ada kata puitis apa ketika Bu Juli melihat gambar itu? Oh, cari Google dulu ya. Jangan cari di Google, nanti itu menambah inspirasi jadinya. Sudah? Sudah ada yang coba post? Publish? Sedikit saja. Nanti saya coba. Udah? Tidak perlu lihat lagi? Kita langsung ke lembar kerja? Oke? Baik. Oke, Koi sudah. Siapa lagi? Udah di atas, di bawah? Oke, Wisda ke atas. Ke bawah kan? Ke bawah kan? Terus? Oke. Kemudian Desi sudah. Belum ya? Belum. Coba kita ke Kois dulu dan Wisda. Ke ataskan lagi, Cek. Nah, Wisda dan Kois ke ataskan lagi. Yap. Coba dikasihkan mikrofonnya dulu. Coba Kois dibacakan. Berdiri dari hutan mangrove nan hijau itu apa yang
menjadi inspirasi sehingga tertuang sebuah kata-kata indah dan puitis. Boleh? Hutan mangrove. Kau seraya merayu insan untuk datang, bentangan dedaunan nan jauh memanjang, bukti keagungan Tuhan. Sungguh elok nan indah wujudmu. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Dengan melihat hamparan hijau tadi, langsung jiwa-jiwa puisi. Kasih ke Wisda, Jackson. Coba saya ingin ke adik yang 2023 ini, siapa yang sudah? Belum ada? Coba cek, cek. Ya. Nampaknya ini banyak juga nih nanti bibit-bibit. Mangrove, hijaumu yang memanggilku, kualamu yang menghangatkan mataku. Ketika aku mengunjungi tempatmu, aku disambut dengan keberadaan monyet di depan gerbangmu. Ini terlalu jujur ini. Nanti kita puitiskan kembali. Farah Najwa, mana? Oke. Ini 23? Oke, silahkan. Terima kasih. Teduh hatiku saat melihat dirimu. Indah dirimu dalam jarak apapun aku memandang. Sejuk rasanya aku di dekatmu. Cemburu aku saat ramai yang bersinggah padamu. Itulah kau, hutan mangrove yang aku tahu. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang 23 nih, Cut? Imelja, Nurul. Oh, kawan sampingnya. Nampaknya terinspirasi sama Rizky ini ya. Oh, Ibu. Ya, silakan. Pemandangan nan hijau memanjakan mata, menyejukkan hati yang terasa berat atas segala rasa. Di sini diriku, di tengah-tengah dirimu, berusaha mencari penenang jiwaku. Oke, nampaknya udah banyak kali gara-gara Bu Juli nih orang-orang jadi puitis semua. Oh, obat, bukan sama hutan mangrove. Oh, bukan. Saya lain lagi Bu Juli, sama amplop. Lain lagi, apalagi bunyi cleaning baby. Itu obat Juli. KPN belum dibayar. Oke, kita lanjut dulu. Desi Rahmawati yang mana? Masya Allah. Coba. Gimana? Satu kawan. Kok tahu pula satu kawan, Bu Juli? Tahu aja. Bingung. Hilang. Hijau terhampar bersisihan dengan sendu, dengan biru sendu. Orang berdatang layak titik terlukis. Begitu besar daya tarikmu, sang penenang alam, penyejuk pandangan. Oke, terima kasih. Bisa nih mulai kita ke slide selanjutnya saja dulu. Salah, ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini apa? Ada yang sudah pernah datang, ada yang belum datang, ada yang mau datang. Ada yang mau datang. Pak Fadil, Pak Rahman, yang mau rata-rata. Kita kondisikan Pak Rahman. Siap. Oke, ini kampungnya Pak Fadil dan Pak Rahman. Bisa dijelaskan lah mungkin sedikit sama Pak Rahman atau sama Pak Fadil?
supaya lebih bermakna Pak Rahman. Jadi anak-anak mendapat inspirasi. Apa icon? Ya, nah jadi ini Tapak Tuan di Aceh Selatan, tepatnya di kotanya, ibu kotanya Tapak Tuan. Jadi legenda masyarakat Aceh Selatan itu dulu, pada zaman dulu ada sepasang naga yang sudah menikah tetapi tidak punya keturunan. Sehingga naga itu diusirlah dari negeri Cina, mereka mengarungi lautan lepas, sampailah dia ke Aceh Selatan. Nah di Aceh Selatan ini ada seorang alim ulama yang badannya tinggi besar, ibadahnya kuat, dekat, dan disebut aulia. Itu aulia, tapak aulia, aulia itu orang yang dekat dengan Allah, bisa menghilang, punya tongkat, dan seterusnya. Nah karena aulia ini bertentangan dengan naga, karena lokasi Tapak Tuan itu adalah miliknya Tapak Aulia, miliknya aulia, sehingga mereka berkelahilah antara naga dan aulia tadi. Maksud aulia ini untuk mengusir naga ini kembali lagi ke negerinya. Nah sedangkan negerinya sendiri itu tidak menerima mereka karena mereka tidak punya keturunan. Akhirnya bertarung, sehingga di sana ada Pulau Dua namanya. Pulau Dua itu terbelah memang di Aceh Selatan. Masyarakat sana menyebutkan bahwa pulau itu terbelah karena lintasan naga yang sedang bertarung dengan aulia. Kemudian di sana ada Tepin Gajah namanya. Nah itu disebut oleh naga bahwa di tepi pantai itu banyak gajah yang sedang mandi. Kemudian di situ ada juga namanya Desa Batu Hitam. Hitam itu adalah hati naga yang dipukul oleh aulia tadi. Nah, kemudian di sana ada juga Kampung Pinang. Nah, Kampung Pinang itu naga yang menyebutkan bahwa di daerah itu banyak pinang zaman dulu. Nah, itu sebutan-sebutan yang diberikan oleh naga, dan itu legenda tercatat di buku ataupun di tengah-tengah masyarakat Aceh Selatan. Dan ini adalah salah satu tapak kanan di kota Tapak Tuan. Nah, Tapak Aulia ini sekitar 2 meter atau 3 meteran. Dan salah satu tapak kirinya itu ada di Kecamatan Klut Timur di tengah-tengah gunung. Mereka disebut dengan Gunung Aulia juga, Gunung Mat Said. Nah, kemudian makamnya juga di tengah-tengah ibu kota Tapak Tuan itu, teman-teman. Kalau ke Tapak Tuan itu berdekatan dengan Masjid Tua Tapak Tuan, di sebelahnya sekitar 20 meter di situ dimakamkan dimakamkan aulia, dan masyarakat banyak yang berkunjung berdoa dimudahkan rezeki, berkah daripada kealiman daripada aulia, dan kemudian supaya itu diperlukan jodohnya yang lambat jodoh, yang hatinya gelisah berkunjung ke sana agar hatinya tenang, punya kedamaian. Yang tetangganya suka ngomongin dia juga berkunjung ke sana supaya dia dekat bersahabat dengan tetangganya. Kurang lebih begitu Bu Bunga, terima kasih. Nah, sudah mendengar sejarahnya terkait tapak ini. Saya minta seperti tadi, ketika kalian melihat ikon dari kota Aceh Selatan, Tapak Tuan ini, apa yang jadi inspirasi kalian untuk kalian tuangkan menjadi sebuah puisi? Buat seperti tadi satu bait, cukup satu bait saja untuk menggambarkan megahnya, kokohnya tapak ini berada di antara Samudra Hindia, ya Pak Rahman. Nampaknya abang-abang berempat ini belum saya cokeh. Nampaknya yang sekarang nih kita coba tanda itu. Itu lupa namanya. Coba kita tandai siapa namanya. A3 pokoknya kakaknya. A3 itu siapa? Coba kawannya. Arif, Arbi, Aulia. Oh, Aulia Pak Rahman.
Oke, oh belum. Yang tadi aja berarti nggak buat ya, nah ketahuan berarti. Coba sekarang buat. Arif Arbi Aulia. Dari tapak Tuhan, apa yang menjadi inspirasi kalian untuk kalian tuangkan menjadi sebuah kata-kata indah? Ada yang sudah, Cut? Belum? Cukup bingung? Cukup susah? Lihat gambarnya lagi. Coba, Cut, lihat gambarnya dulu lagi, Cut. Nanti dari kakaknya satu, dari adiknya satu lah, perwakilan. Adiknya udah A3 saja saya tunjuk. Pointing selalu di depan. Sudah? Sudah? Ada yang sudah upload? Sudah? Ada yang sudah upload? Oh, Desi lagi yang sudah. Kemudian belum, ini baru yang Langsa, baru yang Hutan Mangrove tadi. Oke. Zulmaliza ya, mana? Oke. Zulmaliza siap. Terus udah ke atas lagi berarti. Zulmaliza dengan Desi Rahmawati yang mana? Oke. Kemudian Farah Najwa. Oke. Kenapa A3 belum? Oke, kalau sudah, yang harus dilakukan adalah, ini kita melihat dulu. Yang pertama adalah menentukan kata kunci apa saja. Nanti kalian tentukan kata kunci dari puisi yang sudah dibuat judulnya itu. Kemudian menentukan diksi. Menentukan diksi ini adalah membuat kata-kata yang menarik. Yang dikatakan dengan tentukan diksi ini adalah penentuan kata-kata yang dipakai. Contoh misalnya indah bisa diganti dengan menakjubkan, mengagumkan, dan lain-lain. Itu penggunaan diksinya. Kemudian menggunakan rima dan bait, boleh tadi dengan bait minimal 3. Kemudian boleh melihat contoh tapi tidak membuat karya orang menjadi karya sendiri. Kalau itu dinamakan dengan plagiat. Kemudian poin penting dalam penulisan puisi yang paling penting adalah merencanakan. Kita sudah merencanakan temanya dan judul sudah kita tentukan. Kemudian memastikan nanti objek yang kalian pilih tergambarkan dalam sebuah puisi. Kemudian kalian nanti saya suruh untuk merelaksasi diri, membuat sendiri dan berimajinasi sendiri dalam pembuatan puisi. Kemudian menggunakan kata-kata metafor. Tips
puisi yang harus dilakukan juga adalah jangan ketika membuat sebuah puisi tidak menyentuh. Sebaiknya buat kata-kata yang menyentuh ketika kita ingin mengapresiasi sebuah puisi. Kemudian yang paling penting adalah jangan malu untuk berekspresi. Jadi kalian buat sebisa kalian dulu. Yang penting minimal 3 bait. Nanti akan kita perbaiki menggunakan yang namanya Kamus Thesaurus. Kamus Thesaurus sudah dikirim? Udah kan ya? Nah di sana nanti untuk menggantikan kata-katanya. Dan baru membagikan karya nanti di Pak Rahmat. Kemudian latihan menggali ide itu adalah dengan cara pengamatan dan juga membaca karya-karya orang lain. Kalau kita lihat dari, ya ternyata yang 1 bulan belum pernah ke sini ya. Namanya siapa tadi? Belum pernah. Dari sini ini belum pernah? Belum pernah? Sudah pernah. Nah kalau kita lihat ini indah ya. Nah kalau misalnya dari pengamatan yang ada di depan, kira-kira apa yang terpancarkan dalam pikiran kalian untuk menulis 1 baris? Dimulai dari saya, nanti baru mic-nya ke kalian. Dari saya pertama adalah aliran sungai menapaki hutan mangrove yang hijau, dititipi sebuah gedung putih dan diiringi oleh jembatan kecil yang berdampingan sisi kiri, menampilkan aroma keindahan dan membuat terpana akan keindahannya. Contoh seperti itu, 1 baris. Yuk kira-kira 1 baris saja untuk mengungkapkannya. Mic-nya boleh ya, ke yang sebelah sana pilih aja Jackson siapa maunya. Coba diungkapkan kira-kira apa yang bisa diungkapkan dalam 1 baris kata tentang gambar yang ada di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelianda Putri dari Unit 2 Tambuk 2022. Ungkapkan 1 kalimat indah ketika mengamati gambar di depan. Dedaunan yang hijau memenuhi dedaunan yang hijau memenuhi apa ya? Gak tahu. Bisa Pak, bentar Pak, dilihat dulu Pak. Baru bisa. Yuk yang lain juga dipersiapkan, bentar lagi mic-nya saya kasih. Yuk. Lebih cepat lebih baik. Oke, mulai lanjut. Silahkan coba. Ayo, bisa dong pasti. Karena PGSD ini kan orangnya pandai-pandai semua. Karena dosennya bagus-bagus gitu kan ya. Nyanjung diri sendiri. Pepohonan yang rimbun Tet, habis waktu. Ambil mic-nya Jackson, habis waktu. Iya. Yang baru, yang senyum-senyum. Nah, yang di samping nah itu dia. Ayo, ungkapkan 1 kalimat saja. Bapak senangnya yang senyum-senyum karena dia pasti bahagia gitu. Orang bahagia akan menyampaikan bahasa yang bahagia. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalaska dari Unit 1 Stambu 2023. Hijau daun mengelilingi sungai, jembatan kecil sebagai penghubung.
Oke, beri tepuk tangan. Baik, nah sekarang yang kedua, ikon Aceh Selatan. Tapak Tuhan, ya berarti kamu yang harus mengungkapkannya. Coba, apa yang tergambarkan untuk menuliskan kata indah melihat ikon Aceh Selatan? Siapa yang mau? Silakan. Iya. Coba, ayo cepat. Waktu kita nggak lama. Karena bentar lagi bubu ngisi acara. Cepat, silakan. Samudra Hindia menghijau, gitu kan ya? Coba, silakan. Jangan nanti saya kasih waktu 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumahsis Karina. Saya dari Uni 2 Angkatan 2021. Silakan. Birunya laut menenangkan hatiku. Oke, bertepuk tangan. Ternyata birunya menenangkan. Jackson lagi berarti, atau saya kali ya yang menenangkan hati. Baik, kita lanjut karena mengejar waktu, ya. Dan dalam membuat puisi juga kita bisa mendengarkan sebuah musik. Tapi ini tidak kita peragakan. Kalau di sini ada yang suka dengan lagu Gea ini? Ada ya? Apa lirik puitis yang disampaikan dalam lagu ini, coba? Apa liriknya? Ya, coba kasih mic-nya Jackson. Udah nyanyi kan ya? Suaranya bagus kan? Kalau bagus nyanyi aja. Yuk, silakan nyanyi aja. Arif Ardi Aulia.
Oke, teman-teman. Sudah berapa orang, Cut? 5. Siapa aja? Arif, A3, Zulmaliza, Farah, Desi, siapa? Romayana. Oke, coba A3, Romayana sama Zulmaliza. Silahkan kasih mikrofonnya, Jackson. Perkenalkan, nama saya Zulmaliza. Papa Tuan, kisah yang panjang dan tua di daerah pesisir Sumatera. Engkau berdiri gagah dan dipenuhi berbatuan besar dan ombak yang gemuruh, tempat kisah perjalanan dimulai. Oke, terima kasih Zulmaliza. Siapa lagi tadi? Roma ya? Ya, oke, Roma dan A3. Puisi Laut Selatan. Biru, kusaksikan sepanjang mata meranjang. Angin dan dinginnya membelai kulitku. Berasa dingin dan tenang hati ini. Ingin sekali rasanya aku tinggal di pantai ini. Sekian. Terima kasih. Terakhir. Ya. Air yang biru, angin bersipu, ombak yang santai membuat penenang hati. Terima kasih. Tepuk tangan dulu biar semangat teman-teman. Baik, masih semangat? Atau sudah mulai pusing karena terlalu banyak yang harus dikerjakan? Ini saya nambah pusing sengaja. Oke, ini ada yang harus kalian lakukan. Saya minta kalian mulai memikirkan tema apa yang akan kalian buat dalam sebuah puisi terkait Aceh. Boleh kita khususkan Kota Langsa. Temanya boleh sejarah atau budaya, makanan atau minuman khas Aceh, kesenian Aceh, boleh tarian, boleh lainnya juga, pariwisatanya, serta ikonnya, ikon. Kalau di Langsa ini kan ada ada bambu runcing ya, ikonnya tuh di Langsa Pak Fadil, betul. Ada tugu Kota Langsa, kemudian bisa nanti kalian pikirkan kembali. Nah, ini temanya, ada 5 tema yang harus kalian pilih salah satunya. Sekarang kalian siapkan kertas, tuliskan tema tersebut. Setelah temanya kalian pilih, tentukan kata kunci. Gunanya supaya ketika kalian sudah menentukan kata kunci, mudah kalian menentukan. Misalkan di bait pertama, misalkan kalau mau menceritakan seblak, contohnya ini saya, karena yang saya ingat makanan seblak saja. Misalkan di seblak, kata kunci pertama bahan. Berarti saya akan mendeskripsikan bahan apa saja yang terkait dengan pembuatan atau proses makanan seblak itu. Kata kunci kedua, bumbu. Apa saja bumbunya. Kata kunci ketiga, proses memasaknya. Nah, sampai akhirnya terbuatlah seblak.
Jadi buat kata kunci ya, misalkan pariwisata, hutan mangrove tadi, ada pohon mangrove, misalkan kata kunci pertama. Kata kunci kedua, monyet. Kata kunci, kenapa Ustaz? Kan betul. Kata kunci ketiga, ada laut. Nah, berarti nanti mulai dari ada 3 bait puisi yang akan kalian buat terkait dengan kata kunci tersebut. Bisa? Temanya tentukan, sudah tentukan, kata kuncinya tentukan. Boleh berapapun kata kuncinya, tidak ada batas. Nah, nanti di puisi ini kan beda, tadi Bu Juli sudah contohkan. Menulis biasa dengan menulis kreatif itu beda, meskipun makna yang dituju sama. Tujuannya tadi seperti Wisda, melepas kepenatan melalui kopi. Tapi ketika diujarkan dengan kata-kata menceritakan biasa, akan berbeda ketika kita menuangkan dengan pemilihan diksi yang tepat. Paham teman-teman ya? Jadi nanti setelah itu pikirkan penggunaan diksi, gunakan rima dan bait, kemudian kembangkan penutup puisi dan keterbacaan puisi. Nah, kemudian di sini mulai dari sekarang karena salah satu poin penting dalam penulisan puisi itu adalah relaksasi diri. Jadi saya persilahkan kalian untuk duduk senyaman mungkin, atau mau duduk, mau rebahan, mau tengkurap, boleh di mana saja lokasinya, yang penting masih di ruangan ini. Dipersilakan berpencar, boleh duduk dengan posisi apapun, yang penting sopan, rapi. Silahkan di posisi kalian masing-masing dengan tema dan kata kunci yang sudah kalian buat. Silahkan kalian membuat satu buah puisi. Boleh, mulai dari sekarang saya cek 10 menit bisa? Bisa. Kita cek 10 menit ke depan. Berapa bait? Minimalnya 2 saja. Minimal 2 bait, boleh. Tidak boleh lihat ke Google. Nanti kalau tidak lihat ke Google akan saya cek lagi. Silahkan teman-teman. Temanya tentukan dulu. Jadi nanti temanya tentukan, kata kuncinya tentukan. Silahkan. Nanti Pak Fadil akan cek kalau ada yang pakai puisinya ngambil dari Google. 10 menit ya teman-teman. Jam 11.35 akan saya cek kembali.
Sudah ya, tidak perlu panjang, cukup. Waktunya sudah. Belum siap. Mau berapa lama lagi siapnya? Main-main aja. Udah waktunya ya, 11.35. Teman-teman yang lain sudah? Ada yang sudah siap? Coba angkat tangan. Belum? 1 menit lagi, kita hitung dari sekarang. Sudah teman-teman, bisa kita mulai. Kita langsung cek dengan bagaimana sih cara membacakannya. Sudah? Sudah banyak yang siap? Oke, mantap. Berarti 10 menit bisa menghasilkan satu karya puisi. Saya ingin cek dulu ya tema. Oke, sudah ya? Oke, cek dulu kita. Coba buka slide tema. Cuk, izin. Mana yang sejarah dengan kebudayaan? Aceh, angkat tangan. 1 orang. Coba yang lain. Sejarah, kebudayaan. Kesenian Aceh? Ini yang nggak angkat tangan, nggak mau atau memang takut? Oke, pariwisata Aceh. Angkat tangan. Oke. Pariwisata. Makanan, minuman. Makanan, minuman. Angkat tangan. Angkat tangan itu kan kalau begini saya nggak lihat loh. Oke.
Ada yang icon Aceh menandakan. Oke. Sejarah, icon, pariwisata angkat tangan dulu. Pariwisata angkat dulu. Semua tangannya angkat dulu. Yang samping Zulmaliza siapa? Nabila, oke. Berarti tadi siapa? Sejarah, icon, pariwisata, kemudian makanan, minuman, angkat tangan. Mana? Tadi makanan. Sudah angkat tangan, tiba-tiba setelah disebutkan nama, enggak angkat tangan lagi. Oke dulu, yang tadi teman-teman, yang sejarah siapa namanya tadi? Farah, maju ke depan, terus Kois. Oke. Nabila, makanan minuman, satu lagi. Siapa yang makan minuman? Siapa? Siapa? Oke, maju. Yo, cepat. Karena masih ada satu lagi dengan Pak Fadil nih. Oke, yuk maju dulu ya. Ya, maju ke depan dulu semuanya. Nabila, Kois, Farah, Desi, Anissa, sejarah, icon, kanan, pariwisata. Oke, terima kasih. Kita dengarkan hasilnya nanti setelah puisi ini dibuat. Ada form yang harus dikumpulkan di form itu ya Pak Rahman ya, untuk pengumpulan hasil karya kalian. Nanti pemilihan kata makna itu perlu mungkin ada beberapa kata atau makna yang perlu dipuitiskan. Nah ini coba lihat dulu ke sana. Sebelum dibacakan, ada hal-hal penting yang harus kalian perhatikan ketika membacakan puisi. Yang pertama, lafal. Jadi pelafalan itu harus tepat. Jadi jangan sampai kalian menyebutkan kata lang.